Smart FM. Smart Career. Konon kabarnya modal itu identik dengan uang, tapi nggak juga ya. Ada banyak modal-modal lain yang kalau kita maksimalkan dari kapabilitas diri kita itu mampu menjadi modal yang sejati. Yuk kita belajar bagaimana modal menjadi humas bersama dengan founder PR Consulting, ada Kak Lolo Sianipar. Halo Kak. Hai. Sukses jadi PR itu indikasinya apa? Indikasinya di luar revenue. Udah berbau money. Adalah ya kita punya networking yang bagus ya. Nah, karena kan namanya hubungan masyarakat. So di public relation kan ada banyak stakeholders ya, internal, eksternal gitu. Nah, kalau kita sukses menggunakan networking kita untuk pekerjaan kita, menurut aku sih kita udah cukup sukses ya. Ini berarti hard skill dan soft skill juga berpengaruh ya? Sangat. Terhadap perform sosok seseorang. Taruhlah Kak Lolo gitu ya. Apa hard skill yang mungkin perlu dipahami? Hard skill yang perlu dipahami ya itu tadi pemahaman kita mengenai strategi PR yang kuat ya gitu ya, kayak dalam bentuk keilmuan kayak sekarang kan penulisan press release for example banyak lari dari keilmuan komunikasi gitu ya. Jadi mereka nulisnya kayak artikel media gitu ya, padahal kan ada ilmunya ya gitu. Terus kemudian pembuatan talking points, pembuatan event rundown yang membuat media yang hadir itu ataupun stakeholders yang hadir bisa experience the brand itu adalah datang dari sebenarnya hard skill karena kita banyak riset, banyak baca, banyak nulis, banyak bertanya gitu kan, dan itu yang sebenarnya bisa dibangun. Kemudian ada lagi manajemen kan, pastinya ada manajemen event, manajemen rundown, manajemen waktu, manajemen project itu yang harus juga di-build juga kan di luar bahasa, pastinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, tadi hard skillnya, soft skillnya? Kalau soft skillnya itu negosiasi, lobby, komunikasi, dan kemudian nah sebentar, aku mulai bingung. Aku masukin networking itu di hard skill apa soft skill ya? Harusnya soft skill soft skill dong, itu kan kemampuan untuk berkomunikasi. Iya, networking gitu. Karena aku ingat banget awal-awal PR itu kita dapat klien itu banyak dari recommendation. Dari networking yang aku build selama perjalanan karir. Iya. Sebenarnya kalau PR consulting menjadi seorang humas itu kan modalnya kan tadi saya melihat dari sisi hard skill dan juga soft skill ya. Itu lingkup kerjanya seperti apa sih? Kok sehingga dua-duanya ini perlu diselaraskan gitu loh untuk bisa sukses menjadi seorang PR? Nah kalau itu aku sebenarnya nggak terlalu lihat jauh dari profesi lainnya ya. Banyak profesi kamu juga sekarang gitu ya. Karena ketika kita mau membuild career dan menciptakan sebuah profesi ya kita harus membuild kemampuan yang horizontal dan vertikal gitu, betul. Ya kan, jangan kalau si networking ini vertikal, kalau skill itu kan horizontal gitu ya. Kita semakin cepat kalau mau bikin dokumen, kita semakin cepat bikin report, kita semakin cepat ketika menciptakan konsultasi yang kayak begitu kan. Tapi di samping itu network itu juga yang membuat kita bisa survive, terutama kayak di public relation itu networking kita dengan stakeholder kayak teman media, government, KOLs gitu, narasumber expert, dan juga dengan klien kita sendiri. Nah itu sih sebenarnya yang kita harus jaga banget. Makanya kalau di PR itu karena so far di Indonesia public relation itu sebenarnya stakeholder terbesarnya masih media unfortunately ya. Karena sebenarnya kan banyak ya stakeholdersnya. Nah makanya kalau kita di PR consulting itu hubungan dengan media itu perlu dijaga dengan sangat baik gitu. Dengan tidak ketika mengundang itu dengan penuh sopan, nggak ada tuh nanya naikin belum ditanya udah nggak bisa kayak gitu, harus diajak ngopi dan kemudian certain budget memang disediakan untuk kita bisa menciptakan ngopi bareng, nonton bareng, ketemu kayak gitu. Itu sih yang harus kita miliki sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau modal uang aja kemudian modal pintar ngomong itu nggak cukup ya untuk menjadi seorang PR ya. Masih berapa persen ketinggalannya kalau lo? Masih jauh banget. Masih jauh banget. Apalagi kalau modalnya nggak suka riset ya. Karena the first thing first of being a good communicator adalah kita suka melakukan riset. Dikatakan untuk menjadi seorang PR berapa lama tahapan idealnya? Jadi saya juga bertahu nih banyak banget kan harus bisa riset, harus ngerti networking, harus bisa paham public speaking. Ya nggak munafik juga harus punya modal berupa uang kan. Betul. Nah berapa lama untuk bisa paling tidak menjadi seorang PR pemula?
Kalau berdasarkan pengalaman aku pribadi dan menurut aku itu ideal ya, karena aku udah jalanin PR Consulting 15 tahun dan berusaha untuk mentoring anak-anak ya. Jadi aku itu di 3 tahun pertama itu memang diasah untuk lakukan hard skill kayak calls, ngerti telepon teman media, undangan, bikin event, bikin apa sih, itu hard skill ya. Kita itu hard skill semua tuh, mulai bisa nulis gimana nulis invitation, dan kemudian masukin goodie bag, pemilihan goodie bag, purchasing, terus gunting-gunting koran tuh dulu ya untuk bikin clipping. Nah, sambil kita juga mengobservasi dari meeting yang kita datangi dengan bos-bos kita bisa melihat oh ternyata nge-present tuh kayak begini, meyakinkan kayak begini. Nah, aku tuh baru tahun kelima tuh mulai start bisa bikin winning proposal lengkap dengan strateginya, lengkap dengan budgetingnya, lengkap dengan. Nah, berangkat dari situ setelah 5 tahun itu aku kayaknya udah jauh lebih matang sehingga aku udah dulu percaya untuk jadi senior consultant gitu. Jadi 5 years is I think is a good time. Tapi kalau dipikir di era itu aku tuh nggak punya Google atau internet atau AI. Jadi aku selalu bilang sama tim itu harusnya kalian dengan fasilitas yang kalian miliki sekarang, kalian itu bisa jauh lebih cepat. Jadi for example aku build perusahaan setelah 10-11 tahun itu, sebenarnya menurut aku harusnya anak sekarang udah bisa build perusahaan di 7 tahun dengan akses teknologi yang mereka miliki. Kan, dan juga workshop yang nggak terlalu mahal. Di generasi aku itu nggak ada. Jadi waktu itu karena aku cuman punya akses ke komputer dan internet hanya di kantor saja, ya kan, nggak ada lagi orang nggak punya handphone, ya kan, pulang ke rumah ya udah nggak ada apa-apa. Jadi aku manfaatkan banget di kantor itu tuh ngumpulin tuh semua proposal sampai puluhan gitu, terus baca dan lain-lain. Nah, balik lagi memang kebetulan aku suka membaca ya, aku nggak tahu apakah itu advantage atau enggak gitu ya. Tapi for me now, ya kayak aku bilang tadi, di usia aku yang udah nggak muda di COVID, aku masih willing to learn and read dan nonton YouTube sampai ratusan untuk bisa live streaming gitu. Itu yang membuat menurut aku tuh anak-anak sekarang itu harus punya keinginan untuk baca lebih banyak aja sih. Modal penting. Tapi modal sekarang kan sejujurnya ya di era digitalnya juga gampang. Nggak bilang pinjol ya, tapi maksudnya kayak kalau orang udah bisa lihat bahwa diri kita bisa dipercaya dan kemudian kita punya skill yang dibutuhkan, kayak aku tuh nyari duit jujur gampang kalau mau minjam ke teman ratusan juta kan gitu ada trust ya. Di situ ya. Ada trust di situ karena mereka udah menyaksikan sendiri that I am capable, kan, ya kayak gitu. Nah, jadi, itu sih. Jadi gini, kalau dikerucutkan lebih spesifik lagi, pandangan dari Kala Luciani Part, sebenarnya profesi seorang PR itu given atau di nurture? Nurture. Di nurture. Pasti nurture. Nggak ada, balik lagi kayak aku bilang tadi, I'm very consistent bilang nggak ada good communicator itu given. Ada sih yang cukup beruntung ya, datang-datang tiba-tiba udah life of the party dan udah bisa ngomong gitu kan. Contohnya kayak Soekarno atau betul. Hitler bahkan kan memang itu udah dari lahir mereka udah jadi leaders gitu. Tapi yang banyak aku lihat dan saksikan yang sekarang itu mereka memang learn the communication and they like it, dan mereka memang punya keinginan yang tulus untuk sharing gitu ya hal yang mereka miliki. Kalau lo modal jadi humas, itu kan bahasan kita di Smart Career ya. Nah, tapi kan menjadi humasnya sudah tapi tiba-tiba untuk bisa maintain itu semua kan nggak mudah sebetulnya. Modalnya udah keluar, setidaknya kan berpikir secara logika bisnis kan ini mesti balik modal nih. Nah, gimana caranya bagi orang yang sudah kuasai modalnya, hard skill, soft skill, udah jadi seorang humas, tiba-tiba dia harus maintenance. Langkah apa yang perlu dilakukan agar modalnya ini istilahnya bisa balik lah? Ini sebagai pemilik perusahaan ya? Iya. Oke. Kalau dari aku sangat sederhana, karena kan sebenarnya di dalam public relation itu sendiri, ataupun kalau misalnya di Asosiasi Pemilik PR Indonesia itu sebenarnya udah ada standarisasi rate card dari service yang kita berikan kepada klien. For example, apakah itu media interview atau itu press conference atau itu media gathering, actually itu udah ada rate cardnya. And then kalau kita udah paham sama klien kita dan diri kita bisa kasih rate card sesuai yang kita percaya kita selayaknya dibayar segitu, kan kayak gitu. So in my case, karena aku juga udah senior, I know kita juga di PR Consulting nggak terlalu murah juga ya rate cardnya, tapi kita percaya sama diri kita sendiri, selalu kita menemukan emang potensial klien emang percaya sama kita gitu sih. So the modal pasti balik. Kenapa? Karena ini adalah agency, jadi nggak ada stok barang, nggak ada production, yang dijual itu pure service.
Iya kan, kita buka restoran atau bikin skincare gitu kan. Dan sebenarnya service itu akan sangat jauh lebih mudah untuk balik modal. Karena tidak ada modal, modalnya dari sini gitu kan, nggak yang ada stok bisa expire, bisa apa gitu. Dan makanya untuk buka agency itu sekarang banyak EO agency dan lain-lain itu mereka jauh lebih banyak balik modal dan jauh lebih cepat. Oke. Kalau lo secara pandangan umum ya, karena melihat kan sekarang ada istilah ada Gen Z, Gen Y, ada Gen Alpha sekarang. Nah, ke depan ini profesi PR tuh seperti apa sih dari sudut pandangnya? Kalau lo melihat kemampuan teknologi juga udah semakin bagus sekarang. Nah, masih butuh nggak sih sebenarnya PR ini? Ya, kalau butuh udah pasti butuh banget karena kan sebenarnya ini ada ilmunya dan semua ilmu itu pasti akan dibutuhkan oleh humanity sebenarnya in general ya, apalagi dalam kasana bisnis karena semua orang pasti akan berbisnis ya kan untuk menghasilkan uang, bener nggak? Ini pasti akan sangat dibutuhkan sekali sih. Cuman memang udah mulai shifting kayak platformnya, harus adaptasi gaya lagi bahasanya gitu dan semua dan semua yang kita mau kerjakan untuk klien kita itu udah nggak sama dengan kita yang 2 dekade lalu atau bahkan 1 dekade yang lalu. Bahkan dari COVID ke sekarang aja landscape media berubahnya kan gila-gilaan. Dan dari setelah COVID sampai sekarang landscape aja berubahnya gila-gilaan. And how do I know that? Karena tim PR itu hundreds of phone calls kepada semua teman media untuk tahu what's going on di mereka. Jadi datanya valid kayak gitu kan. Jadi itu yang sebenarnya kita harus makin berubah. For example, sederhana aja, influencers kan sudah nggak influencing gitu kan. Bahkan sekarang udah dia bilang mereka di influencers, you know, they are no longer influencer. Orang udah nggak percaya lagi tuh. Good dulu flexing bekerja, sekarang udah nggak bekerja. Dulu komunikasi yang bentuknya kayak brosur, promo apa segala macam yang udah nggak kerja lagi, udah nggak works lagi. Sekarang yang works adalah communicating the values of the brand dalam bentuk real people dan segala macam. Orang udah nggak suka tuh foto-foto yang diedit dengan hyper filter dan yang lain-lain, itu udah mulai nggak suka kan. Shifting dari follower jutaan ke sekarang follower 5.000 yang makro itu kan sudah sangat cepat gitu ya. Karena brand menyadari ya netizen maupun audiens mereka udah nggak suka hal-hal palsu kayak gitu. Baik. Nah, modal jadi humas kayaknya cukup membuat kita berpikir ya, karena sekedar punya uang aja nggak cukup gitu loh. Harus punya networking segala macam. Boleh dikasih tips skill apa yang mungkin perlu betul-betul dimiliki, di-maintain, bahkan mungkin juga disebarluaskan ke orang lain yang bisa dikatakan sebagai modal utama untuk jadi humas profesional? Oke. Sebenarnya masih sama sih Mas. Muter di situ aja sebetulnya ya. Sebenarnya iya, karena it's very consistent thing ya gitu ya, bahwa kita harus build communication skill kita dan juga kita harus build networking kita gitu. Itu yang paling penting sih menurut aku di 2 itu sih gitu. Yang lain mengikuti, tapi balik lagi kita ngikutin zaman. Gunakanlah teknologi yang emang udah disediain. Unfortunately memang karena AI ada, bukan unfortunately sih, fortunately kita punya ada AI, unfortunately yang menggunakan AI-nya tidak banyak membaca. Jadi kayak prompt yang digunakan di AI itu sangat jelek sekali gitu kan. Tapi kalau kita harus memperkaya diri kita sendiri juga untuk mengisi prompt AI itu, membuat dokumen atau result pekerjaan yang lebih bagus kayak begitu. Jadi mau nggak mau memang communication skill itu harus dibangun, creative thinking ya kan, balik lagi public speaking, doing presentation, strategic thinking yang nggak linear. Itu sebenarnya harus kita kuatkan gitu. Rajin, kalau aku bilang rajin bertanya, rajin ikut workshop dan temukan benang merah apa yang kita sukai sih dari situ gitu. Dan kemudian tulus berteman sama orang. Ini yang aku lihat sekarang itu the fake news udah mulai ya. Yang aku juga nggak suka itu kayak you don't want to spend time, energy, and resources untuk orang yang kita memang benar-benar pengen tahu dan pengen kenal gitu. Tapi ini bukan curhat ya? Enggak sih. Baik. I wish. Curhat juga ya, nyindir. Ya. Oke, kita sudah sampai di menit penghujung dari program podcast Smart Career. Satu poin penting yang mungkin perlu Anda gabungkan keduanya, yaitu tentang kapabilitas diri Anda sehubungan dengan skill and networking. Jadi perluas skill Anda, perluas networking Anda, lebih gali dalam lagi skill Anda agar Anda mampu bersaing untuk menghadapi segala hal yang berhubungan dengan persaingan di dunia usaha, khususnya di PR. Saya Daryl Adam, sampai jumpa. Smart FM. Smart
Career. Make your future better.